Kegelapan menyelimuti desa kecil itu saat malam tiba. Angin bertiup dingin, menyebarkan daun-daun kering di jalanan yang sepi. Seorang gadis muda bernama Ayumi berjalan pulang dari sekolah sendirian. Langkahnya terdengar bergema di jalanan yang sunyi. Dia merasa sesuatu mengintipnya dari kegelapan, tetapi dia berusaha untuk tidak memperhatikannya. Namun, ketika dia melewati jalan sempit yang dikelilingi oleh pepohonan tua, suara langkah kaki lainnya mulai terdengar di belakangnya. Ayumi mempercepat langkahnya, berusaha untuk menjauh dari suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tapi semakin cepat dia berlari, suara itu semakin mendekati. Dia berbalik, tetapi tidak ada yang terlihat di kegelapan malam. Hatinya berdebar keras dalam ketakutan saat suara itu semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari bayangan dan menariknya ke dalam semak-semak gelap. Ayumi berteriak, tetapi suaranya hilang ditelan oleh kegelapan. Ketika Ayumi membuka mata, dia menemukan dirinya terikat di sebuah ruangan gelap yang terdengar angin melolong di luar. Dia berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi tali yang mengikatnya terlalu kuat. Dia merasa panik dan terkejut saat melihat sesosok bayangan muncul dari kegelapan. Itu adalah wanita dengan wajah yang terbelah, memakai gaun putih kuno yang robek dan berlumuran darah. Itu adalah Kuchisake Onna, hantu yang menyeramkan yang sering menjadi cerita urban di desa itu. Kuchisake Onna mendekati Ayumi dengan langkah-langkah perlahan, senyum jahat terukir di wajahnya yang mengerikan. Dia mendengus pelan, suara yang menyeramkan bergema di ruangan. Ayumi merasa ngeri, tidak bisa bergerak saat Kuchisake Onna semakin mendekat. Hantu itu berhenti di depannya, memandangnya dengan mata yang gelap dan dingin. Lalu, dengan suara yang bergema seperti angin malam, Kuchisake Onna bertanya, "Apakah aku cantik?" Ayumi gemetar dalam ketakutan saat dia mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tapi dia tahu, dari cerita yang pernah dia dengar, jawaban apapun bisa menjadi takdirnya. Dengan suara gemetar, dia menjawab, "Iya, kamu cantik." Kuchisake Onna tertawa dengan keras, suara itu menggetarkan jiwa Ayumi. Tanpa kata, hantu itu menarik pisau dari pinggangnya, siap untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Ayumi berteriak dalam ketakutan saat Kuchisake Onna mendekatinya dengan pisau yang bersinar di kegelapan. Dengan keberanian terakhirnya, dia mencoba melepaskan ikatan yang mengikatnya. Tapi usahanya sia-sia, dan Kuchisake Onna semakin mendekat. Dalam keputusasaan, Ayumi menutup matanya dan berdoa agar dia bisa lolos dari takdirnya yang mengerikan. Saat Ayumi membuka matanya, dia mendapati dirinya tergeletak di pinggir jalan, di bawah cahaya bulan yang pucat. Dia meraba-raba wajahnya, mencari tanda-tanda luka atau bekas pisau, tetapi tidak ada yang dia temukan. Apakah semuanya hanya mimpi buruk? Ataukah dia benar-benar lolos dari Kuchisake Onna? Dalam ketakutan yang melanda pikirannya, Ayumi melanjutkan langkahnya pulang, berdoa agar dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan hantu mengerikan itu di malam yang gelap. Meskipun Ayumi berusaha melupakan peristiwa mengerikan itu, bayangan Kuchisake Onna tetap menghantuinya setiap malam. Dia tidak bisa melupakan wajah yang terbelah dan senyum jahat yang menghantui mimpinya. Bahkan saat dia berada di tengah keramaian, dia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, dan ketakutan merayap dalam setiap sudut pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Ayumi mulai mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul Kuchisake Onna. Dia mempelajari legenda urban yang beredar di desanya dan mencoba menemukan petunjuk yang bisa membantu menjelaskan pertemuannya yang mengerikan. Tapi semakin dalam dia menyelidiki, semakin gelap rahasia yang dia temukan, dan Ayumi menyadari bahwa dia mungkin belum menemukan jawaban yang dia cari, tapi dia terus berusaha, berharap bisa menyingkap kebenaran di balik misteri Kuchisake Onna.